Halo Sobat Rosin, ya sekarang hadir lagi Ferry untuk Anda di YouTube channel Rosin Channel. Oke, dan sekarang Ferry sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Dan nggak usah pakai lama lagi, oke kita langsung aja. Ferry perkenalkan untuk tamu di kesempatan hari ini. Ada siapa? Ya, ada Bapak Tri Siswanto. Beliau selaku Ketua Asita Solo. Oke, kita kenalan dulu ya. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Ferry. Oke, ini Pak Pri Siswanto ya, dari Yap. Ketua Asita Solo. Nah, boleh dijelaskan dulu Pak, apa toh Asita itu? Baik Mas Ferry, terima kasih sebelumnya ya. Jadi Asita, belum pernah tahu ya Asita ya? Belum secara gamblang belum ya. Oke, jadi Asita ini sebenarnya istilah dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia gampangnya adalah Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia. Jadi ini merupakan asosiasi di mana anggotanya itu adalah perusahaan-perusahaan perjalanan dari semua daerah di Indonesia. Jadi kita itu mulai dari nasional ada di DPP di pusat di Jakarta. Kemudian di tiap daerah kita itu juga punya di level DPD atau provinsi ya. Kemudian di level kota atau kabupaten. Seperti kita di Solo ini, kita punya DPC namanya. DPC jadi Dewan Pengurus Cabang di wilayah Solo. Tapi kalau di sini ini kita bukan hanya Solo Kota, tapi Solo Raya. Solo Raya, baik. Betul. Jadi ada Solo dan sekitarnya, kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar Solo ini. Kita bergabung jadi satu di Asita Solo Raya. Oke, Asita Solo Raya. Yes. Nah, sekarang kan mungkin kita tahu ya, di era pandemi ini mungkin pariwisata Indonesia bisa dibilang waktu awal pandemi itu sangat drop atau sangat down kondisinya. Nah, gimana nih Pak kondisi saat ini untuk pariwisata di Solo sendiri? Saya kira sebenarnya kalau real di lapangan ya, secara pariwisata bisnisnya mungkin sudah ada pergerakan, sudah ada mulai ada pergerakan dari wisatawan ya. Artinya dibandingkan dengan mungkin di era kita COVID pertama di bulan Maret ya kalau nggak salah ya. Februari ke Maret. Iya, Maret mulai diumumkan secara nasional ya. Maret barangkali 3 bulan pertama sudah kita tahu kondisinya seperti itu. Saat ini dari kondisi real secara umum ya sebenarnya tidak jauh berbeda. Artinya walaupun sudah ada pergerakan tapi memang belum begitu signifikan. Enggan orang untuk bepergian. Masih banyak yang menahan diri untuk bepergian sampai saat ini. Sampai saat ini ya. Dan mudah-mudahan tidak terlalu lama ya, tapi kalau prediksi kita sih masih belum bisa dipastikan, mungkin sampai akhir tahun atau sampai tahun depan gitu. Nah, sebenarnya Pak, untuk saat ini sebenarnya untuk pariwisata di kota sendiri, di kota Solo sendiri atau di Solo Raya ya, itu apakah sudah siap untuk menerima kunjungan dari wisatawan? Kalau kita bicara destinasi dulu. Betul. Destinasi saat ini belum lama ya, kemarin kan bertahap sudah mulai dibuka. Betul. Jadi mulai dari yang di awal-awal, barangkali bukan hanya di Solo ya, tapi juga di daerah-daerah lain sama. Jadi yang sekarang ini sudah mulai dibuka secara bertahap itu adalah wisata alam, baik itu gunung, kemudian pantai itu sudah mulai mendahului lah, karena memang sifatnya alam ya terbuka. Tapi kalau destinasi-destinasi yang sifatnya mungkin di ruangan tertutup, ini walaupun sudah mulai bertahap, tapi belum semuanya dibuka untuk umum. Dan sekarang mulai ada pembatasan dengan kapasitas yang mereka punya. Betul. Artinya destinasi sudah mulai buka, tapi dengan harus mengikuti standar protokol yang ditentukan. Ya. Misalnya kalau sekarang di Solo ini kan dalam kota objek mayoritas kan bukan alam ya. Iya betul. Ada keraton, ada kemudian museum, terus ada kebun binatang juga. Iya, kebun binatang. Kebun binatang sudah buka ya. Karena sifatnya juga alam ya. Kemudian keraton yang buka sekarang di Mangkunegaran sudah buka. Museum sudah buka juga seperti Museum Keris. Tapi memang belum semua diharapkan untuk kunjungannya karena memang ya pengunjung atau wisatawannya juga belum begitu banyak yang sudah memulai perjalanan wisatanya ke Solo ini. Nah, untuk yang berikutnya nih Pak. Jadi apakah hotel, restoran dan objek wisata sendiri nih yang ada di Kota Solo? Tadi kan kita baru ngebahas yang pariwisata seperti museum, destinasinya. Nah, untuk yang pendukungnya kayak restoran, terus hotel sebagai biasanya kan ada wisatawan yang dari luar kota, itu biasanya mampir kan butuh tempat-tempat untuk menginap, untuk makan juga. Apakah sudah dibuka juga itu? Secara umum sudah ya, karena kita sudah mendapatkan semacam panduan
panduan dari pusat ya, dari kementerian juga, kesehatan dan juga dari pariwisata kan memang sudah ada ya, bahwa pariwisata di daerah ini mengikuti panduan yang sudah ditentukan, disesuaikan dengan karakter dari masing-masing stakeholder. Misalnya destinasi kita tadi sudah siap, dibuka dengan standar, mungkin ada panduan-panduannya, termasuk juga hotel. Kemudian juga dengan restoran, termasuk juga dengan transport lokal. Artinya apa? Sebenarnya kalau secara panduan semuanya sudah ada, hanya penerapannya barangkali yang mungkin sekarang ini mungkin ada yang betul-betul strike, dalam artian mungkin ditentukan juga dengan kemampuan dari masing-masing vendor itu sendiri. Tapi secara umum saat ini untuk akomodasi hampir sudah buka semua. Ya, walaupun mungkin frekuensi untuk menginap ya mungkin belum kembali lagi seperti dulu ya. Tapi teman-teman di hotel hampir sudah buka semuanya. Kemudian restoran tentunya dengan situasi yang sekarang dengan menambahkan mungkin proses-proses apa yang harus di protokol yang sekarang ditentukan itu juga sudah mulai membuka kembali. Oke. Nah, untuk ini Pak, apa saja sih yang harus dilakukan oleh Biro Wisata untuk ya biar bisa menerima kunjungan dari wisatawan luar? Sebenarnya kalau yang dilakukan apa ya? Kalau ditanya apa yang dilakukan sebenarnya maunya tamu apa nih? Ya, pasti protokol kesehatan pasti itu ya. Harus wajib masker, bawa hand sanitizer itu pasti ya kayak. Mungkin ada tambahan dari Asita sendiri? Jadi begini, kalau kita secara dari Asita ini kan sebenarnya anggota cukup banyak ya, karena secara nasional sebenarnya sudah ada ya, himbauan-himbauan yang sebenarnya dari teman-teman sendiri punya semacam internal protokol juga yang ini juga sudah kita sosialisasikan ke teman-teman. Artinya apa? Saat ini memang belum banyak yang datang wisatawan, tapi kita harus menyiapkan diri dengan standar-standar yang memang nantinya kalau memang sudah ada permintaan. Jadi mulai dari bagaimana handling pada saat mereka tiba di bandara atau di airport, itu ada proses yang harus dilalui. Ya, sedikit aja Pak, bisa dijelaskan apa nih protokol kesehatan secara intern dari Asita sendiri yang bisa diterapkan saat ada kunjungan atau dari wisatawan luar? Kalau yang spesifik, sebenarnya kita di travel agent itu kan merangkai dalam sebuah paket ya. Jadi paket kita itu kan mulai dari kedatangan airline sudah ada protokol kesehatan sendiri. Kemudian masuk di local transport atau di bis wisatanya misalnya, itu juga sudah ada protokol yang kita kolaborasi dengan vendor. Teman-teman mungkin PO apa yang dipakai, mereka sudah mengikuti standar yang dibuat oleh kalau tidak salah dari Dinas Perhubungan ya, yang sudah ditentukan. Kemudian komponen yang lain adalah hotel juga sudah ada panduan, komponen yang lain destinasi, komponen yang lain itu di lokal resto. Artinya sebenarnya semuanya sudah include ada. Semuanya ya. Hanya barangkali kita dengan tim di lapangan itu harus meremain lagi. Betul. Jadi bahwa kita bagaimana memilih misalnya hotel ya yang memang betul-betul mematuhi standar protokol yang sudah ditentukan kepada tamu-tamu yang akan kita handle. Artinya pemilihan mitra yang nanti akan kita gunakan pada saat-saat seperti ini, termasuk mungkin dengan transportnya, mungkin bagaimana mereka menyiapkan armadanya, kemudian tim kita sendiri ini yang sangat saya pikir mungkin yang paling krusial adalah tim lapangan ya, atau tim operasional yang pada saat itu menghandle mulai dari kru tour leadernya, tour guide-nya, ataupun juga handling di airport. Tapi dari Asita sendiri sudah ada Pak ya, jadi semacam kayak seminar atau semacam sosialisasi kepada pihak tour and travel itu untuk menerapkan hal tersebut? Sebenarnya kita sudah mengadakan simulasi sebenarnya. Jadi beberapa bulan kemarin itu sudah ada simulasi, karena tadi saya sampaikan ya bahwa apa yang kita lakukan sebenarnya rangkaian dari banyak stakeholder. Jadi simulasi ini sudah kita buat, yang ini melibatkan memang kita prioritaskan pada teman-teman yang ada di sini, anggota yang di Solo Raya. Untuk kita mencoba mensimulasikan bagaimana menghandle tamu mulai dari airport, kemudian di jalan, di mobil pengaturannya seperti apa, satu paket itu. Jadi ini sudah kita coba simulasikan. Itu dan ini tentunya menjadi materi atau menjadi kira-kira contohnya seperti itu gitu loh. Jadi bukan lagi hanya teks
apa semacam Tulisan, aturannya gitu ya. diberikan, Tapi kita bawa. tapi tidak digiring gitu Pak ya. Betul. Oke. Jadi sudah sampai di sana ya. Memang sekarang ini ya walaupun tamunya belum ada tapi memang sudah kita coba dulu dengan teman-teman sendiri. Ya, oke Pak. Dan untuk sekian pertanyaan ini ya, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ke channel kami tentang pariwisata. Nah, ini apa support dari Asita sendiri terhadap Biro Perjalanan Wisata Tour and Travel? Ya, jadi kalau support secara asosiasi ya, kita bicaranya ya. Jadi teman-teman ini sebenarnya banyak hal ya. Satu, kalau kita ini kalau dibilang Asita itu sebuah asosiasi perusahaan memang. Kalau ditanya support secara material atau seperti apa, mungkin kita tidak bisa punya kemampuan atau punya semacam porsinya begitu loh ya. Tapi kita memang selalu mencoba mengkomunikasikan. Jadi misalnya begini, kaitannya dengan pandemi, mau tidak mau semua usaha ini kan akan down. Ya, pasti down. Semuanya. Sampai sekarang pun masih. Masih. Intinya kita akan tetap mensupport teman-teman dengan berbagai informasi yang kaitannya dengan misalnya ada beberapa program pemerintah yang memang diciptakan untuk membangkitkan kembali minimal pada sektor mungkin dari sisi SDM-nya dulu. Jadi misalnya ada beberapa informasi kaitannya dengan bantuan dari pemerintah misalnya, kemudian bantuan-bantuan kegiatan, kemudian informasi-informasi yang lain yang memang harus diketahui teman-teman itu dari sisi informasi dulu. Kemudian yang kedua, di akhir-akhir waktu kemarin di bulan-bulan terakhir ini kita sudah mulai selain sosialisasi bahwa Solo ini sudah dengan situasinya sudah siap untuk dikunjungi. Kemarin kita juga sudah mulai mencoba membuat kegiatan semacam kerjasama dengan sertifikasi. Artinya apa? Bahwa setelah sekian bulan kita tidak ada aktivitas, kita ada sertifikasi lagi, tapi sifatnya adalah kerjasama dengan LSP yang ini adalah free ya, jadi untuk teman-teman anggota, kurang lebih seperti itu. Kalau yang lain, support yang lain, kita memang bersama-sama mencari formulasi sekarang ini. Memang kondisinya sangat berat Pak ya. Betul. Oke, di akhir pertanyaan nih Pak ya, sebelum kita berpisah, harapan dari Asita sendiri terkait pariwisata di Solo, pariwisata di Indonesia, itu apa Pak? Yang pertama harapannya adalah situasinya mudah-mudahan segera stabil. Amin. Jadi kalau teman-teman kita selalu sharing bahwa saat ini semua daerah sama. Betul. Artinya situasi daerah selalu berubah-ubah. Seperti grafik yang selalu naik turun ya. Sehingga kita belum tahu nih mau menyikapi apa, mau membuat sebuah program apa ini belum ada arah yang semacam kepastian begitu ya. Kelihatannya yang kita harapkan adalah satu, mungkin setelah kondisinya nanti stabil, selain juga support dari banyak pihak, itu tentunya setelah vaksin ini segera bisa dipastikan gitu ya. Ini harapannya itu kelihatannya yang menjadi titik balik nantinya. Bisa dibuat gebrakan lagi gitu Pak ya. Iya, saya kira sekarang membuat program apapun akan kembali lagi down lagi gitu loh. Karena kondisinya masih belum stabil ya, dan dipastikan kondisi di dunia bukan di Indonesia saja itu masih belum aman seperti itu ya. Jadi apapun kelihatannya untuk mengungkit itu belum bisa naik begitu ya. Yang bisa membuat orang tenang untuk bepergian, kemudian orang menikmati mau jalan-jalan itu kelihatannya nanti setelah diluncurkannya vaksin dan kelihatan sudah mulai ada hasilnya sehingga grafiknya turun. Setelah itu turun, baru orang yakin untuk berjalan-jalan. Ya ini tentunya ini berada di porsinya dari pemerintah ya. Artinya kita sebagai asosiasi ya mau tidak mau ya hanya bisa mendorong ini untuk bisa segera bisa terrealisasi begitu. Karena sebagai orang awam ya seperti Ferry sendiri juga mau piknik gitu takut masih Pak. ragu-ragu masih ya. ragu dan takut. Walaupun kita yakin kan tapi belum ini juga. Jadi mungkin udah ada beberapa protokol kesehatan, tapi nanti kita nggak tahu. Betul. Virus itu ada di mana. Nah, seperti itu. Betul sekali Mas. Oke, Pak Pri, terima kasih atas waktunya. Monggo diminum dulu. Ini adalah teh talua Pak. Ini adalah produk dari restoran sederhana Padang. Itu adalah miliknya salah satu milik Rosin Group juga. Jadi inilah minuman khas Padang. Ini teh ini enak Pak. Dijamin tambah stamina. Menghadapi tantangan pandemi.
Oke, silakan Pak Pri diminum. Ya, mungkin ini saja untuk kita hari ini ngobrol-ngobrolnya. Mungkin kita bisa sambung di lain kesempatan. Ya, sekali lagi Pak Pri, saya selaku perwakilan dari Rosin Group mengucapkan terima kasih. Semoga pariwisata Indonesia akan segera pulih dan bisa menerjang badai ini. Gitu Amin, ya. amin. Oke. Ya, Sobat Rosin, selesai sudah acara untuk ngobrol dengan Asita Solo Raya hari ini. Ketemu lagi di channel selanjutnya. Pastikan Anda terus gabung di Rosin Channel, YouTube channelnya Rosin Group. Mari pamit, selamat siang dan bye.